Kalau yang paham tuh gini Pak, rukun memang nggak bisa enggak. Rukunnya apa? Pertama niat dan berihram dari mikot kan gitu ya, itu harus. Kemudian apa? Wukuf di Arafah, itu harus. Kemudian apa? Tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Kan sebenarnya itu aja rukunnya. Mina gimana Mina? Mina itu ternyata Pak tidak pernah masuk jadi rukun sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kajian kita pada hari ini akan membahas dua tema sekaligus. Yang pertama adalah fiqhul haji, fikih tentang masalah ibadah haji, dan yang kedua masih terkait juga, yaitu tentang kurban. Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, problematika terbesar kita dalam melaksanakan ibadah haji kalau di zaman sekarang itu bukan masalah mampu atau tidak mampu. Karena apa? Karena di zaman sekarang yang mampu sudah banyak, sehingga muncul kemudian problem berikutnya, yaitu kuotanya sudah tidak mungkin lagi untuk ditambah. Dan ini adalah kajian yang sifatnya sangat-sangat kekinian, kontemporer. Mengingat bahwa kalau kita buka kitab fikih klasik di 4 mazhab, baik itu dalam kitab-kitab fikih Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain, kita tidak akan menemukan kajian tentang bagaimana kita mensikapi masalah kuota ini. Sekedar catatan saja jamaah sekalian, kenapa harus ada kuota, dan kemudian dampaknya kenapa kita jadi harus waiting list, antri, dan antrinya mungkin kalau masih sekedar setahun, 2 tahun, 5 tahun lah, itu masih wajar Pak. Tapi sekarang ini antri sudah sampai 40 tahun, bahkan diperkirakan beberapa tahun ke depan antrian itu sudah tidak masuk akal, bisa sampai 100 tahun. Di beberapa negara atau beberapa daerah itu sudah ada yang sampai angka segitu. Saya sempat bertemu dengan beberapa jamaah dari Malaysia, entah bercanda atau bagaimana, mereka mengatakan di kami antrian itu sudah 100 tahun. Wah, kalau sampai antrian 100 tahun, ini bagaimana urusan? Bayangkan, nggak ada di antara kita yang usianya sampai 100 tahun. Sekarang saja dengan antrian antara 20 sampai 40 tahun, ini sudah bermasalah. Misalnya sekarang kita nih adalah di antara kita usia ya 30-40. Misalnya sekarang usia 40 Pak. Kalau ngantrinya 40 tahun, berarti kita berangkatnya usia berapa? 80. Jangan-jangan kita berangkat haji itu digotong Pak. Kenapa? Udah usia 80 mau ngapain? Nah itu kalau sekarang. Lah kalau tahun depannya lagi sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun, boleh jadi Pak, kita tuh tidak mendaftarkan haji untuk diri kita, tapi untuk cucu kita, yang mana kitanya sekarang nih baru anak kita masih SD, tapi kita daftarkan untuk cucu kita yang juga belum dibikin sampai sekarang. Kenapa? Karena saking panjangnya antrian. Ini bagaimana kemudian menyelesaikan masalah ini, dan mentok Pak sebenarnya. Kenapa mentok? Jadi begini, haji itu kan kata Nabi al-hajju arafah, haji itu ngumpul di Arafah. Sebenarnya kalau bicara padang Arafahnya cukup luas. Kalau sekarang dikatakan jumlah jamaah haji itu hampir 3 juta, antara 2 sampai 3 juta. Seandainya di-extend menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu masih mungkin di Arafah. Ya walaupun mungkin sedikit agak berdesakan, tapi masih mungkin. Kenapa? Karena begini, kita ini namanya wukuf
Wukuf kan itu inti dari haji. Dikatakan orang itu wukuf, yang penting dia sempat ada di situ walaupun hanya sejenak. Di situ itu di sebuah area yang luasnya kurang lebih sekitar 70 km persegi. Jadi cukup luas sebenarnya tempatnya itu, karena tidak harus berebutan di satu titik. Ini kalau saya bandingkan Pak dengan misalnya orang sa'i. Nah, sa'i itu kan harus di situ Pak, di Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kalau jumlahnya melebihi kapasitas, ya macet lah gitu. Atau misalnya mau tawaf, tawaf kan harus di depan Ka'bah. Ya kalau banyak banget, maka diameternya makin jauh Pak. Ya kita tawaf dari atas masjid misalnya, itu satu putaran bisa 1 jam, 7 putaran 7 jam. Tapi kalau yang namanya wukuf, enaknya adalah dimanapun di dalam area Arafah, asalkan kita bisa ada di situ sejenak, itu sudah wukuf. Walaupun waktu wukuf itu sangat terbatas, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi walaupun seterbatas apapun, kalau jam wukufnya bebas, aman. Nah, jam wukuf itu dimulai dari kapan sampai kapan? Para ulama mengatakan bahwa sudah bisa mulai wukuf ya dimulai sejak terbit fajar di tanggal 9 itu. Tapi tidak harus sejak terbit fajar, tidak harus, ya kan? Itu rentang waktu saja yang kita bisa melakukan wukuf, dan itu bersambung sampai besoknya lagi, ketemu terbit fajar lagi tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira 24 jam itulah. Dalam rentang durasi 24 jam itu, kalau kita sempat ada di situ walaupun hanya 5 menit, 10 menit, sudah wukuf. Karena itulah maka kalau Bapak perhatikan, saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat misalnya, di rumah sakit, di ruang perawatan intensif, itu kalaupun mereka tidak bisa melakukan banyak hal dalam haji, untuk wukufnya mereka disafari wukufkan, dimasukkan ke ambulan dalam keadaan sakit, bahkan bisa jadi dalam keadaan antara pingsan atau tidak, sadar atau tidak, koma gitu, dibawa ke area Arafah, dan begitu ketemu puteran langsung putar balik Pak, dan balik lagi ke rumah sakit, dan sudah dianggap wukuf. Jadi tempat untuk wukuf itu sebenarnya masih bisa di-extend. Kalau sekarang 2 juta atau 3 juta, mau dibikin 10 juta masih bisa sebenarnya. Tapi kenapa seluruh negara Islam bersepakat tidak boleh lebih dari 1/1000, 1/mil dari jumlah penduduk muslim? Karena masalahnya bukan di Arafahnya sebenarnya, Mina. Mina ini agak kreditnya gini Pak, bahwa jamaah haji itu nginep di situ 4 hari, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Atau mungkin bisa cuma 10, 11, 12. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Anggaplah itu 4 hari. Nah, setiap harinya, ini yang poinnya, harus berjalan dari tenda ke titik melontar jamarat. Ya kalau yang hajinya plus gitu Pak, nah itu memang di depan tempat jumroh yang harganya ratusan juta. Lah kalau yang harganya 49 juta, gocap kurang dikit Pak, itu di balik gunung sana itu, jalan kaki. Dan itu yang jadi masalah, karena setiap hari harus bolak-balik, dan titik tempat melontarnya harus di situ. Kita nggak bisa Pak di Mina, saya ngelontar di tenda aja, nggak bisa Pak, nggak bisa, harus jalan ke titik tempat melontar. Dan ada 3 titik itu, Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah dibikin beberapa lantai, dan kemudian tempat melontarnya sudah dibikin jadi tembok yang panjang. Jadi ya resiko untuk tidak kena itu kecil sekali, dan resiko untuk salah sasaran itu juga udah kecil. Kalau zaman dulu Pak, itu masih berupa tugu ya kan. Kalau kita mendekat, jaraknya 5 meter, Bismillahi Allahu Akbar, itu kena Pak, asal jangan lebih dari 5 meter. Tapi kalau jumlah jamaahnya jutaan, nah itu nggak bisa mendekat 5 meter Pak, 50 meter jaraknya.
itu belum tentu kena. Dilempar bismillah ya Allahu Akbar, hus, jidat orang yang kena Pak itu. Jadi banyak yang benjol, yang bocor palanya dan sebagainya itu di situ kasusnya ya kan. Jadi urusan lontar-melontar itu jadi urusan kalau jumlahnya 2 juta, bayangin Pak, 2 juta orang melempar bareng-bareng itu apa yang terjadi? Huru hara itu Pak, ya kan? Sama tadi jarak yang dari tenda ke tempat lontar jumroh itu juga jadi masalah. Begini Pak, tragedi Mina itu yang paling masih kita ingat tuh yang tahun 90. Karena ada 1.600-an jamaah haji meninggal dalam waktu bersamaan. 1.600. Dan dari situ 600 orang lebih, 649 itu Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Begini Pak, awalnya kan jaraknya jauh. Udah gitu harus naik ke atas bukit, turun lagi, naik bukit, turun lagi. Karena konturnya Mina itu emang berbukit-bukit. Nah, oleh pemerintah Saudi coba dibuatkan jalan tengah, yaitu gunungnya dibor Pak, ditembus. Jadi namanya terowongan, ya, terowongan Mina. Dulu di awal-awal waktu ditembus itu Pak, terowongan Mina itu dianggap penyelamat. Kenapa? Ya karena daripada naik gunung atau muter mendingan nembus di situ. Ditambah lagi di situ dikasih AC. Cuma masalahnya begini Pak, karena jarak jalan kaki dari tenda ke tempat ngelontar itu 3 kilo, capek Pak. Ya kan, apalagi yang nenek-nenek, kakek-kakek dan sebagainya yang punya penyakit, yang komorbid dan sebagainya. Pas di dalam terowongan itu adem. Jadi dia pada duduk, Pak. Pada ngaso dulu gitu Pak. Nah yang di belakang nggak tahu, di depan pada ngaso, nyeruduk aja. Kalau yang nyeruduk 5-10 orang nggak apa-apa. Kalau 2.000 orang Afrika nyeruduk Pak, kacau itu urusan. Iya. Dan mereka nggak peduli di depan ada siapa, karena dalam pandangan mereka haji itu perang, haji itu jihad. Kalau ada orang duduk lindes aja Pak. Nah itu yang jadi masalah. Dari tenda menuju ke tempat melontar nyeruduk. Nah dari tempat melontar mau pulang nyeruduk juga. Maka Presiden Soeharto itu kan tahun 90. Presiden Soeharto itu menginstruksikan kita setanah air ini mengibarkan bendera setengah tiang berduka tanggal 6 Juli tahun 1990. Setahun kemudian Pak Harto berangkat haji gitu, dan untuk istilahnya memberikan semacam kayak perhatian lah kepada pemerintah Saudi, jangan macam-macam nih, gue yang datang nih sekarang, begitu kan istilahnya begitu. Tapi kalau Pak Harto sih nggak lewat terowongan Mina Pak, dia di hotel masalahnya gitu kan. Jadi ya dia nggak nginep di Mina. Nah kebetulan waktu itu saya juga haji juga, walaupun bukan bareng Pak Harto, cuman tahunnya sama gitu ya. Nah jamaah sekalian, maka kemudian pemerintah Saudi membuat terowongan satu lagi yang lebih gede ya kan, yang insya Allah tidak terjadi tabrakan. Yang tadinya awalnya kontraflow ya, dibikin satu arah semua, terowongan ini satu arah ke sana, terowongan sana satu arah ke sini. Tapi tetap saja jamaah sekalian, problemnya adalah Mina. Dan selalu angka korban itu selalu di Mina, ada kebakaran lah, ada banjir lah, ada apa. Karena orang, bayangin Pak, nginep di tenda 3 juta orang dan harus moving terus, bergerak terus. Ya emang di situ titik rawannya. Kalau Arafah, kita belum pernah dengar ada tragedi Arafah. Enggak Pak. Arafah itu kebun-kebun yang indah sekarang Pak. Orang pada nyahi di situ, pada ngeteh-ngeteh gitu kan, pada duduk-duduk manis lah di Arafah itu. Sekarang sudah banyak pohon apa dan sebagainya. Tapi kalau Mina itu emang berdesakan gitu, karena emang nggak muat, lahannya kecil. Dan harus 4 hari tinggal di situ dan harus melontar, begitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ada Mina itulah kemudian negara-negara yang terhimpun dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu sejak awal Pak, sejak tahun 87 mereka udah ngumpul di Jordan, di Amman untuk menandatangani fakta bersama. Oke, kita tahan jamaah kita, nggak boleh mengirim lebih dari 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim kita. Nah itu Pak, Indonesia nomor 1 karena ternyata baru ketahuan, woi Muslim terbesar di dunia Indonesia ya, itu paling banyak Pak. Ini kalau tahun ini kemarin saya dengar 221.000 ya kan.
Nah, itu berarti 1/1000 dari jumlah penduduk muslim, berarti ada 221 juta muslim di Indonesia, kurang lebih begitu Pak. Jadi kalau mau tahu berapa jumlah muslim di suatu negara, lihat kuota hajinya gitu. Karena itu adalah 1/1000 dari penduduk muslim di sana. Nomor 2 India, Pakistan, baru yang lain-lain. Ya IPB lah, India, Pakistan, Bangladesh itu biasa. Tapi nomor 1 kita Indonesia. Nah jamaah sekalian, problematikanya adalah gimana caranya kuota ini digedein biar antrian yang 40 tahun ya paling tidak kalau di 2 kali lipatkan, ini logikanya ya, kurvanya. Kalau dari 2 juta orang, umat Islam sedunia ini Pak jumlahnya 1,9 miliar. 1,9 miliar. Berarti kalau 1/1000-nya itu adalah ya gampang dihitung 1.900.000 gitu ya. Plus ini itu ya 2 juta lah gitu. Sama yang liar-liar, sama yang apa dengan panitianya, dengan apa ya mungkin 2,5 juta lah ngumpul di Mina itu Pak. Tukang masak kan harus dihitung juga kan, ngumpul di situ kan, tukang petugas, catering apa segala macam itu harus dihitung. Nah 2,5 juta bisa nggak ya itu digedein jadi 5 juta. Kalau itu bisa digedein 5 juta Pak, antrian yang 40 tahun ciut kan, jadi tinggal 20. Kalau di 2 kali lipatkan. Kalau bisa di 3 kali lipat, 4 kali lipat, nah yang 40 tahun tuh Pak jadi tinggal 10 tahun kan. Nah cuman masalahnya balik lagi, Mina tuh bisa nggak di-extend begitu. Sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah Saudi adalah bikin beberapa lantai untuk lontar jumroh, ya kan. Nah jawabannya agak sulit karena untuk membangun tempat di Mina itu baru dibangun sekarang, orang tambah lagi, dibangun sekarang orang tambah lagi. Nah, adakah solusi secara hukum fikih? Karena ini kan kita kajian fikih nih, bukan kajian tentang masalah tata kota ya, bukan kajian fikih. Bisa nggak secara hukum fikih itu diatasi? Jawabannya sebenarnya bisa Pak. Cuman masalahnya orang pada mau nggak ngaji fikih, itu masalahnya. Jadi gini ya, rukun haji dengan wajib haji itu beda Pak. Orang kalau belajar manasik haji itu nggak nyender sambil dengerinnya serius, insya Allah paham. Tapi kalau yang nyender itu antara paham dan enggak agak susah gitu. Kenapa? Iya dapat pahala sih kan, tapi pahalanya bagi 2 sama tembok gitu kan. Kalau yang paham tuh gini Pak, rukun memang nggak bisa enggak. Rukunnya apa? Pertama niat dan berihram dari mikot kan gitu ya, itu harus. Kemudian apa? Wukuf di Arafah, itu harus. Kemudian apa? Tawaf ifadah, sa'i, tahalul. Kan sebenarnya itu aja rukunnya. Mina gimana Mina? Mina itu ternyata Pak tidak pernah masuk jadi rukun. Sebenarnya gitu. Dasarnya apa? Ya dasarnya perintah Nabi kepada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Beliau Al-Abbas itu pernah bilang begini, ya Rasulullah, emang mesti ya nginep di Mina 4 hari ngelontar? Emang kenapa ente? Bukan begitu ya Rasul, kerjaan banyak di rumah gitu. Saya harus ngurus jamaah haji, catering apa segala macam gitu. Bisa nggak kalau misalnya saya nggak usah ke Mina, nggak usah ngelontar? Apa jawaban Rasulullah? If'al wala haraj. Ya udah kerjain, nggak jadi masalah. Yang penting ente wukuf di Arafah. Oh iya wukuf mah udah. Cuman kalau mabit di Mina saya enggak gitu. Itu Pak, sahabat Nabi Al-Abbas, ini paman Nabi sebenarnya kan, diizinkan oleh Rasulullah, dan itulah yang menjadi dasar para ulama mengatakan bahwa mabit di Mina 4 hari dan melontar itu bukan rukun. Terus kalau nggak dikerjain gimana? Ya kalau nggak dikerjain hajinya tetap sah, cuman cacat Pak.